Dok, mungkin untuk hari ini kan kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Ya, seperti yang dibahas di Instagram juga, kita akan gimana sih caranya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak selama COVID, karena takutnya keteteran atau kelewat, terlalu fokus ke yang lain, dan akhirnya pertumbuhan dan perkembangan anaknya diabaikan gitu. Nah, oke. kita akan belajar hari ini nih ya, Dok ya. Sebenarnya refreshing lah ya, jangan belajar nanti ibu pusing nih. Udah banyak tugas dari sekolah anak ya, suruh belajar Oh, lagi. nggak boleh disebut Aduh, belajar berarti ya. jangan ya, ibu-ibu sama bapak-bapak kita happy-happy aja ya ngobrol ya. Oke, oke. Kita happy-happy. Untuk sementara, nanti pertanyaan akan dijawab di akhir ya, Mom dan Dad. Jadi, kalau memang ada Oke, mau masuk pertanyaan, bisa ditulisin dulu. Nanti ya, kita akan jawabnya di akhir. Setelah Dokter Novina memberikan sedikit informasi dulu di awal. Oke. oke, ya. Ya, silakan dok. Oke deh. Jadi PowerPoint-nya dari Ria. Dari saya ya. Oke, Oke, sebentar oke, saya Bismillah. naikin dulu. Ya. Oke. Ini ya. Mm-mm. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, semua nih. Ada rame di sini kayaknya nih. Sekarang ada 40 ya viewersnya. Mudah-mudahan bertambah ya, biar makin banyak pengetahuan. Jadi kita hari ini, saya sih hanya pengen share tips and tricks. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak dan Ibu semua ya pada saat memantau anak-anak kita di rumah ya. Introduction udah kelihatan. Kayaknya Ria agak nggak kelihatan tuh Ria, kepotong tulisannya Oh, sedikit. Coba mundur lagi. ini ya. Lebih kelihatan dok? Enggak, ada yang nggak kebaca Ria, kepotong sebelah kirinya ya. Seperti ini? Coba. Iya, ya mungkin lebih kelihatannya nanti kalau Ya. ibu-ibu nggak kebaca protesnya sama Mbak Ria ya. Oke. Ya, jadi gini Bapak Ibu semua, teman-teman ya, saya yakin ada yang usianya sama sama saya atau lebih muda dari saya ya, atau mungkin lebih tua ya. Kurang Salam kenal kiri. semuanya. Kurang kiri ya, benar tuh kurang kiri. Jadi Kiri tuh kalau kiri kita mana? lihat, Kiri sini atau kiri sini nih? nah kayak gitu. Tapi memang gambarnya Ah, jadi ketutup Pria sedikit. oke. Mm-mm. Sebetulnya mungkin harusnya di landscape. Gini aja deh buat mom and dad yang nanti membutuhkan PowerPoint-nya setelah kita revisi sedikit nanti boleh diminta mungkin ya, Dok ya. Boleh, boleh, ya boleh, Ya, sip lah. nanti bisa bisa DM, nanti kita akan kirim linknya. Gitu aja. Oke, Ya. sip, sip. Ya, Oke, sip. jadi perkembangan seorang anak itu, oh jadi gini, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah karakteristik yang sangat khas dan hanya terjadi pada anak-anak. Dan kalau pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan normal, maka sebenarnya bisa diprediksi. Ada variasi antara normal, abnormal, yang bisa menjadi pertimbangan untuk kita dan harusnya kita ketahui ya. Mungkin ibu dan bapak ada beberapa nanti pertanyaan, apa yang disebut varian normal dok, apa yang patologis ya, nanti saya akan terangkan. Dan sebenarnya kalau kita mengukur tinggi badan, berat badan, dan kemudian kita memplot pada kurva yang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin anak ya, maka sebenarnya itu adalah alat yang sangat mudah ya, paling murah, paling mudah untuk mengetahui apakah ada gangguan pertumbuhan pada seorang anak ya. Slide Mbak Maria. Nah, jadi kalau kita lihat pertumbuhan itu sebenarnya mempunyai 5 pilar ya, 5 pilar yang tidak bisa dipisahkan, semuanya itu berperan sama penting walaupun ada hal-hal tertentu yang lebih penting. Contoh genetik. Genetik ini akan menentukan sebagian besar dari tinggi badan anak kita sebenarnya. Nah, kemudian juga ditentukan oleh endokrin, yaitu faktor hormonal, kemudian faktor nutrisi, kemudian bagaimana lingkungan sekitar anak kita ya. Contoh seperti sekarang pandemi COVID ini, aduh jangan sampai ya mengganggu tumbuh kembang anak kita ya. Walaupun kita sudah hampir mungkin sekitar Maret, April, Mei, udah hampir 3 bulan di rumah aja, tapi
ini yang pentingnya nih, nanti tips and tricks apa yang membuat lingkungan anak kita tuh tetap oke buat anak kita tumbuh. Dan satu lagi sejahtera ya. Sejahtera ini dalam artian anaknya happy, bahagia, dan mudah-mudahan tidak ada gangguan pertumbuhan yang terjadi dari kelima pilar ini. Oke, slide Mbak. Nah, gangguan pertumbuhan baik pada anak laki-laki dan maupun anak perempuan, keduanya bisa menyebabkan perawakan pendek ya atau short stature. Nah, short stature ini dibagi atas short stature yang proporsional dan disproporsional, itu tergantung nanti rasio segmen atas bagian tubuh dengan segmen bawah, atau kalau kita bisa lihat juga dari arm span ya. Rentang lengan yang kalau kita lebarkan ya kanan kiri seperti ini ya. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan, sebenarnya pemeriksaan inisial baik dari history taking, anamnesis yang lengkap, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, sebenarnya kita bisa menentukan setidaknya hampir 70-80% penyebab dari perawakan pendek itu ya. Ini adalah buku ya yang biasanya kami sebagai dokter anak memakainya sebagai panduan praktik kami untuk penata-laksanaan perawakan pendek pada anak dan remaja. Slide. Nah, kalau kita lihat ini ada tulisannya tips ya, ibu-ibu mungkin nggak kelihatan di ibu-ibu semua ya. Sebenarnya ini adalah salah satu tips yang saya bisa bagi kepada ibu dan bapak. Jadi pada slide ini saya bisa menunjukkan bahwa anak mengalami 3 fase pertumbuhan, yaitu fase bayi atau infant, fase anak-anak, childhood, dan fase pubertas. Nah, pada fase-fase ini tinggi badan akan berbeda kecepatan pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat pada masa intrauterin itu bisa sampai 60 sampai 100 cm per tahun. Artinya anak-anak tuh tumbuhnya sangat luar biasa pesat sekali pada saat di dalam kandungan ibunya. Makanya ketika lahir anak-anak bisa langsung badannya panjangnya 52 cm, 53 cm, 48 cm. Padahal kalau kita lihat dia cuma di dalam kandungan ibunya 9 bulan. Nah, tapi itu karena perkembangannya yang sangat pesat sekali, itu akan jadikan perbedaan pada saat dia anak, pada fase anak dan fase pubertas. Nah, gangguan pada fase-fase ini yang nanti bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan yang sangat khas pada fase-fasenya. Contoh, pada anak 0-12 tahun kita lihat dia bisa bertambah panjang badan atau itu sekitar 23-27 cm. Usia 1-2 tahun 10-14 cm. Pada saat 2-5 tahun itu 7-8 cm, sebelum pubertas agak menurun sedikit pertumbuhannya 5-6 cm. Nah, pada masa pubertas anak-anak akan mengalami growth spurt lagi, dia akan bertambah tinggi lagi. Itu dia bisa bertambah kalau anak perempuan 8-12 dan laki-laki 10-14 cm. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang tua sedikitnya tahu tips-tips ini bahwa anak saya sekarang usia berapa, maka pada saat ini anak saya bisa tumbuh seberapa cepatkah, berapa sentimeterkah yang anak bisa capai pada usia ini dalam 1 tahun. Ya, slide. Jadi kalau kita lihat deteksi gangguan pertumbuhan linier, ini bisa kita lakukan dengan pengukuran antropometri yang benar dan dilakukan secara berkala dan kontinu. Nah, seperti Bapak dan Ibu semua tahu bahwa anak-anak kita yang pada usia di bawah 1 tahun, maka dia akan sering sekali ya ke dokter ya, diperiksa berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan itu dilakukan setiap 1 bulan idealnya diperiksakan. Nah, pada masa COVID ini, Bapak dan Ibu jangan sampai melewatkan ya, vaksinasi anak-anak harus tetap berjalan. Jadi jangan sampai karena COVID anak-anak tidak divaksinasi ya. Justru penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi itu sudah terbukti vaksinnya efektif dan itu berhasil untuk mencegah penyakitnya. Jadi jangan sampai karena kita takut COVID anak-anak tidak diimunisasi. Pentingnya kita imunisasi anak itu sekaligus juga nanti pada saat diperiksa oleh dokter diukur berat badan dan panjang badannya. Jadi kita tahu apakah anak kita mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak.
Lewat usia 1 tahun, maka anak-anak sebaiknya diperiksakan setiap 3 bulan. Diperiksa apanya? Berat badan, panjang badan, jangan lupa lingkar kepala. Ya, usia 3 tahun sampai 6 tahun agak lebih lenggang waktunya, bisa sampai 6 bulan, dan kita akan mencapai usia 6 tahun sampai 18 tahun minimal 1 tahun sekali anak-anak kita bawa ke dokter, diperiksakan tinggi badan dan berat badannya. Ya, ini tipsnya ya. Oke, slide berikutnya, Mbak Ria. Nah, ini adalah gambaran bahwa pada saat anak-anak bapak dan ibu dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, pasti dokternya akan banyak pertanyaan, ya. Jadi seperti reporter bapak ibu ya, kalau saya memeriksa. Jadi kalau pasien saya tuh orang tuanya sampai, dok dibuka baju lagi nggak? Karena kalau misalnya pasien diperiksa sama saya, pasti sampai cuma pakai celana dalam doang. Buka baju jas semua. Ya tapi memang begitu Bapak Ibu ya, kita harus periksa semuanya lengkap. Saya akan meriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, dicari apakah ada kelainan, apakah ada tanda-tanda dismorfik, apakah ada hal yang berbeda dari biasanya atau normalnya ya. Jadi jangan kaget ya kalau datang ke saya pasti anaknya diperiksanya begitu. Dan pasti saya akan banyak bertanya bagaimana riwayat kelahiran, riwayat perkembangan, pada saat ini apakah ada keluhan, riwayat yang ada di keluarga juga sering saya tanyakan. Ya, slide Maria. Nah, ini ya Bapak Ibu semua, bahwa tinggi potensial genetik itu sebenarnya ditentukan 70-80% oleh faktor genetik. Jadi Bapak dan Ibu yang mulai melirik nih pasangan masing-masing ya. Aduh, saya mah tingginya 175 bapaknya, ibunya tingginya 160, maka anaknya pasti tinggi juga, hampir sama dengan bapak sama ibu, bahkan laki-lakinya bisa lebih tinggi. Kenapa? Kita punya rumus untuk tinggi badan potensial anak laki-laki maupun perempuan. Itu dilihat dari, bisa dibaca ya, kalau laki-laki itu tinggi badan ibu ditambah 13 ditambah tinggi badan ayah dibagi 2. Nah, nanti ada konstantanya di sini plus minus 8,5 cm. Untuk perempuan tinggi badan ayah kurang 13 tambah tinggi badan ibu bagi 2. Nah, ini yang sering saya hitung biasanya. Nanti saya hitung. Wah, tinggi badan ibunya berapa, bapaknya berapa, anaknya saat ini bagaimana. Nah, 70-80% ditentukan oleh faktor genetik ya dari ibu dan bapak. Tapi tentu kita harus melihat lagi faktor-faktor yang lain yang berperan. Yang tadi saya bilang 5 itu ya. Ya, slide Maria. Nah, ini hanya suatu gambaran. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah mulai mempelajari atau pernah melihat ada beberapa kurva yang dipakai. Ada yang memakai minus 2 SD, plus 2 SD. Ada yang memakai persentil 3, persentil 97. Sebenarnya hampir sama aja, itu adalah statistik. Nah, sekarang yang kita pakai, yang biasa kita pakai adalah kalau dikatakan perawakan pendek, itu bila tinggi badannya di bawah minus 2 SD dari kurva sesuai usia dan jenis kelamin. Ya, slide. Nah, ini beberapa contoh kurva ya, Bapak dan Ibu semua. Ada kurva CDC, ada kurva WHO, ya. Nah, ini ada juga kurva untuk rasio tinggi badan segmen atas dan bawah, ya. Slide. Nah, oh ya tadi saya belum sebutin yang tadi ya, ada kurva Indonesia National Growth Chart juga ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu banyak melihat ya. Jadi memang kita belum menentukan bahwa kurva. Boleh balik slide dulu, Mbak Ria, punten. Nah, ini ada satunya kurva Indonesia National Growth Reference Chart. Nah, ini kurvanya memang belum ditentukan untuk dipakai di negara Indonesia. Karena itu memang kurva yang dibuat berdasarkan data Riskesdas tahun 2013. Kurva ini banyak dipakai sekarang untuk penelitian, untuk melihat ya apakah gambarannya hampir bisa dipakai atau serupa untuk keadaan kondisi anak-anak kita. Namun selama ini yang masih dipakai adalah kurva WHO 2006. Ya, silakan kembali Mbak, slide lagi berikutnya.
Ini adalah klasifikasi perawakan pendek. Nah, mungkin agak bingung ya Bapak Ibu Ibu, tapi coba dibaca aja bahwa satu ada primer, ada sekunder, ada idiopatik. Nah, primer itu kelainannya biasanya berawal dari genetik, dari gennya, dari kromosomnya, dari kelainan yang betul-betul dibawa pada saat dalam kandungan dia sudah ada, ya, termasuk di dalamnya juga ada gangguan dari tulang, ya, gangguan dari jaringan ikat, ya, ada gangguan mineralisasi tulang, itu disebut gangguan primer. Kalau sekunder bisa karena dia tidak cukup nutrisinya, bisa karena ada gangguan organ, atau defisiensi hormon pertumbuhan, ya, itu bisa menyebabkan anak menjadi pendek, atau defisiensi hormon lain, ya, hormon tiroid atau gangguan yang lain. Nah, idiopathic short stature itu beberapa kepustakaan menyebutnya sebagai varian normal, ya. Familial short stature, pendek karena memang kedua orang tua pendek, atau satu lagi conceptional delay, ya, terlambat berkembangnya, tapi nanti dia akan tinggi badannya normal. Ya, slide. Nah, ini ada algoritmnya ya, kita skip aja Mbak Maria. Nah, untuk etiologi yang disebutkan tadi varian normal, ya slide. Nah, yang namanya varian normal itu salah satu contohnya di sini adalah familial short stature. Apa artinya? Potensi genetiknya memang menunjukkan bahwa keluarganya dua-duanya orang tuanya pendek sehingga anak pendek. Tapi normalkah? Normal, ya, karena orang tuanya pendek tanpa ada kelainan klinis yang lain. Contoh, ya, kalau kita lihat saudara-saudara kita ya di Papua, ya, contohnya, atau di Nusa Tenggara di mana ada suku yang Pygmy itu ya memang pendek ya di daerah, atau di daerah Flores, kita lihat bahwa mereka pendek. Begitu dibawa anaknya datang ke Bali, Bali saat ini adalah orang di Indonesia yang tergolong tinggi badannya paling tinggi. Maka anak-anak dari Papua tersebut atau dari NTT tersebut ya pasti dibilang perawakan pendek. Tapi kalau dia dikembalikan ke asalnya, ke daerah Papua, ke daerah Flores atau NTT, dia normal-normal saja karena orang di sana memang pendek. Nah, contohnya itu, ya. Usia tulangnya pasti sesuai dengan usia kronologis, di keluarga perawakan pendeknya jelas, tinggi akhirnya pendek, tapi masih dalam batas normal, dan ini biasanya tidak dirujuk. Inilah pentingnya orang tua membawa anaknya ya untuk diperiksa, memastikan bahwa anaknya merupakan bagian inikah atau bisa bagian yang dari patologis. Ya, slide. Nah, kalau yang satu lagi nih, constitutional delay of growth and puberty. Nah, ini potensi genetiknya sebenarnya dia tinggi. Tapi ada riwayat di keluarga ya dengan pertumbuhan atau pubertasnya terlambat. Jadi nanti kalau ditanya dulu bapaknya, Pak, dulu Bapak termasuk paling pendek nggak pada saat usia sekitar 3 umur? Pada saat 3 SD ya, berarti umur 9 tahun ya. Kalau ditanyakan ternyata betul pendek. Tapi ketika mahasiswa, ketika Bapak bertemu dengan teman-teman, bagaimana? Oh, saya mas lebih tinggi dok, atau bahkan sama tinggi. Berarti itu tampilannya adalah pada saat dia belum mencapai pubertas, biasanya anak-anak dan constitutional delay of growth and puberty, dia tampak paling pendek. Begitu dia nanti melampaui masuk ke dalam usia pubertasnya, ketika dia pubertasnya tercapai, biasanya tinggi akhirnya akan normal. Ini biasanya tidak dirujuk. Karena itu nanti kita harus bedakan yang mana yang normal, yang mana yang patologis. Slide, Maria. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang merupakan penyebab dari perawakan pendek seorang anak. Contohnya saya cuma ambil di sini sekitar 5 ya. Mungkin ada beberapa lagi yang belum saya masukkan pasti, tapi sedikit aja biar jangan terlalu lama ya. Hipotiroid ya, termasuk pendek anaknya. Small for gestational age, anak dengan usia kehamilan yang normal, cukup bulan, tapi ketika lahir termasuk pendek atau kecil. Kemudian kekurangan growth hormone, ya, sama, ini juga bisa, ya.
Kemudian gangguan dari skeletal atau sindrom-sindrom tertentu, dan kelima ini adalah stunting. Ya, slide Mbak Ria. Nah, ini hipotiroid ya, slide lagi. Nah, ini hanya nggak terlalu jelas ya, tapi saya bisa menerangkan bahwa tiroid itu perannya sangat-sangat penting, Bapak dan Ibu semua ya. Dia berperan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Bayangkan dia berperannya juga pada sel-sel saraf. Sehingga anak-anak yang pendek karena gangguan hormon tiroid, biasanya kecerdasannya juga terganggu. Karena itu pentingnya kita melakukan screening ya, screening hipotiroid pada bayi baru lahir. Sebenarnya screening bayi baru lahir itu bukan hanya hipotiroid, ada beberapa yang lain. Di Limiati sudah dikembangkan ya, screening telinga, pendengaran, screening mata juga penting ya. Ada gangguan yang lain yang biasanya screening G6PD ya. Misalnya ada beberapa yang memang ibu dan bapak mempunyai riwayat, silakan beritahukan ke kami dan kami akan coba screeningkan ya. Biasanya gangguan hormon tiroid itu selain nanti menyebabkan anaknya pendek, juga membuat gangguan kecerdasan ya. Dulunya kita sebut dengan retardasi mental ya. Slide lagi Maria. Nah ini ya, sehingga penting ya kita lakukan screening hipotiroid kongenital. Syukurnya alhamdulillah ya di Limiati oke banget ya, selalu melaksanakan screening ini ya. Jadi aman buat Bapak dan Ibu semua yang anaknya lahir di Limiati. Jadi mudah-mudahan bisa ya kita tata laksananya lebih cepat ya. Slide lagi Mbak. Yang kedua, ini small for gestational age ya. Kalau small for gestational age yang tadi saya udah bilang, Bapak dan Ibu, ya slide lagi Mbak. Nah, ini berat lahir atau panjang lahir di bawah -2 SD ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang mempunyai anak yang ketika lahir langsung diberitahukan oleh dokternya bahwa Pak Bu anaknya panjang badannya atau berat badannya kurang dibanding yang normalnya sesuai dengan usia kehamilan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau pada saat usia sampai 3 tahun atau 4 tahun ya, kita sih memakai sekitar 2-3 tahun ya, bahwa anak-anak tersebut harus catch up. Jadi pada saat dia usianya 2-3 tahun, dia harusnya tingginya sama dengan anak-anak sebaya seumurnya. Ya, kalau tidak catch up, maka itu yang resikonya sekitar 10-15% tidak bisa catch up dan anaknya tetap pendek pada usia dewasa. Ya, karena itu kadar hormon ini harus kita lihat ya, ada beberapa kadar hormon yang memang berpengaruh pada masa ini, dan sehingga slide Mbak Ria. Nah, terapinya ini ya. Jadi kita harus lihat evaluasi penyebabnya dan kita harus menterapi dengan hormon pertumbuhan ya. Kita lihat di Amerika anak-anak yang SGA diterapi mulai usia 2 tahun, di Eropa mulai usia 4 tahun ya. Nah dari yang lain biasanya kalau tinggi badannya di bawah -2,5 SD ini dimulai pada usia 2 tahun, tapi kalau tinggi badannya kurang dari 2 SD biasanya dimulai pada usia 4 tahun. Nah jadi ini penting Bapak dan Ibu, jangan hanya berpikir bahwa ya anak saya lahirnya kecil, jadi ya nggak apa-apa lah pada saat ini memang masih pendek. Tidak ya, anak-anak yang lahirnya kecil harus sama dengan anak-anak sebayanya pada usia 3 tahun ya. 2-3 tahun udah harus sebaya, udah harus sama. Jadi tidak boleh lebih pendek ya. Bila tetap pendek, hati-hati. Jangan-jangan anak Bapak dan Ibu termasuk yang tidak catch up atau tidak kejar tumbuh. Ya, slide Mbak Ria. Nah, ini growth hormone defisiensi ya. Ini adalah anak-anak yang memang memiliki gangguan dari sekresi hormon pertumbuhannya. Biasanya terlihat anaknya itu proporsi tubuhnya normal, tapi pertumbuhannya mulai tidak bagus lagi, mulai selalu di bawah persentil 3 atau tidak nambah lagi atau selalu landai pada saat dia usianya sekitar lebih dari 3-4 tahun ya. Biasanya pubertasnya terlambat, gangguan gigi-gigi juga, biasanya ada keluhan pada saat bayi kuning ya. Dan hati-hati adanya malformasi dari otak ya. Slide. Nah, ini terapinya hanya dengan growth hormone ya, dengan pemberian growth hormone.
Kalau tidak diberi, ya berarti anaknya akan tetap pendek ya. Slide, Maria. Ya, iya slide lagi. Nah, ini ya gambaran dari beberapa sindrom ya. Ada beberapa sindrom yang bisa diterapi ya. Contohnya di sini sindrom Turner, sindrom Noonan ya, Prader-Willi ya. Ini bisa diterapi dengan hormon pertumbuhan. Jadi anaknya bisa bertambah tinggi ya. Sindrom gangguan skeletal yang juga menyebabkan anak pendek, contohnya hipokondroplasia, akondroplasia atau osteogenesis imperfecta ya. Slide lagi, Mbak. Nah, ini Turner syndrome ya. Ini hanya terdapat pada perempuan. Kenapa? Karena kromosomnya hilang satu atau sebagian. Biasanya perempuan tuh kromosomnya 46XX, dia cuma 45X, jadi kurang satu ya. Ini bisa menyerang 2001 banding 2000 sampai 2500 anak perempuan. Ya, slide Mbak. Biasanya anaknya datang dengan perawakan pendek ya, pubertas lambat. Saya beberapa dapat ya, udah usia. Ada beberapa yang masih muda, bisa saya terapi ya dengan hormon pertumbuhan. Ada yang sudah lewat ya. Kasihan sekali ya kalau kita kelewat. Jadi ada golden periodnya untuk bisa memberikan hormon pertumbuhan ya. Kalau tidak anaknya akan tetap pendek dan biasanya tidak akan tumbuh karakteristik perempuannya seperti payudara biasanya tidak akan tumbuh ya, tidak akan menstruasi dan anaknya pendek ya. Slide Mbak. Oke, ini ya. Jadi kalau anak perempuan pendek tanpa ada sebab harus dilakukan karyotyping atau pemeriksaan kromosom. Terapinya dengan hormon pertumbuhan dan dengan hormon perempuan. Slide Mbak. Oke, ini di skip aja. Ini beberapa penelitian saya ya mengenai Turner ya. Skip lagi Mbak. Oke, skip lagi. Nah, ini stunting ya. Banyak pertanyaan nih nanti Bapak Ma Ibu, stunting itu apa? Jadi stunting itu harus ada definisinya yang tepat ya. Jangan sampai kita semua anak kita dibilang stunting ya. Kenapa Bapak Ma Ibu? Wah, kalau kita ngobrolin stunting, saya perlu 1 jam lagi Mbak Ria sendirian cuma ngomongin stunting. Tema berikutnya mungkin ya. Iya, jadi kita harus bilang bahwa stunting itu adalah perawakan pendek pada anak usia di bawah 5 tahun ditandai dengan tinggi badan di bawah -2 SD menurut standar kurva standar WHO, dan ini disebabkan oleh tidak optimalnya kebutuhan nutrisi ya. Jadi suboptimalisasi dari kebutuhan nutrisinya bisa disebabkan apa? Gangguan pencernaan, gangguan nutrisi, semua gangguan yang menyebabkan nutrisinya tidak full atau tidak optimal. Nah, kalau menurut WHO itu disebutnya batasnya 5 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 5 tahun, aduh jangan ngomongin stunting lagi, anaknya udah masuk perawakan pendek, harus dicari tuh penyebabnya. Mungkinkah dari tadi yang saya bilang itu yang sebelum-sebelum ini? Ya, slide Mbak. Ya ini ya, tadi ya, alhamdulillah katanya 2018 menurun, kita lihat ya laporan Riskesdas 2019. Ya, slide. Nah, ini. Jadi, seperti saya katakan bahwa itu karena terganggunya kondisi atau kebutuhan nutrisi atau kesehatan ya. Dan ini pada anak usia di bawah 5 tahun. Nah, tapi kita harus bedakan ya. Kalau misalnya ternyata familial, memang orang tuanya pendek, dua-duanya, tapi anaknya cerdas, pintar, juara baca Al-Quran, juara MTQ, kemudian juara olimpiade matematika, fisika, masa dibilang stunting, sedih banget dong. Ya, mana mau anak kita dibilang stunting. Kenapa Bapak Ibu semua stunting itu dekat dengan anaknya pendek, termasuknya juga bodoh. Dan apalagi dikatakan gampang meninggalnya. Nanti pada saat usia dewasa, kalau dapat pekerjaan gajinya lebih rendah, ya gampang kena penyakit dan macam-macam. Jadi lebih baik kita pastikan bahwa anak kita jangan sampai stunting ya. Oke, slide Maria. Ya, oke, sip. Ya. Ya, Iya, saya balik dulu dong. Ya. Ya. Oke nih. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau dokter Iya. ada mau kasih tips-tips dulu nih dok, karena kan seperti yang di judul bahwa kita tuh gimana caranya memantau tumbuh kembang anak selama COVID. Nah,
Yang paling gampang itu caranya jadi kita mengukur dan menimbang badan anak itu setiap berapa waktu sekali gitu ya dok ya? Iya, sesuai tadi yang saya bilang tipsnya tuh, yang kalau misalnya anak usia 0 sampai 12 harusnya tiap 1 bulan ya. Nah, boleh Mbak kita buka aja ya, langsung tipsnya ya kita sajikan singkat ya. Oke, Slide berikutnya Mbak. slide berikutnya yang ini ya. Ya. Hmm, ini Nah, jadi Bapak dan Ibu semua sekarang ada di rumah, tidak kemana-mana, anaknya juga di rumah, bisa beli ya. Saya katakan sekali lagi bisa beli barang-barang ini ya, kalau untuk memantau pertumbuhan di rumah. Tentu nanti proses pengukurannya kadang-kadang berbeda sama dokter atau perawat di rumah sakit. Tapi setidaknya Bapak dan Ibu bisa punya barang-barang ini. Apa aja itu? Yaitu pertama infantometer ya. Itu bisa beli mau di Tokopedia, di Shopee ya, bisa banyak ya. Kemudian timbangan bayi, rata-rata ibu-ibu semua udah punya di rumah. Sama pita pengukur lingkar kepala ya. Memang caranya harus bagus ya. Kita lihat cara pengukurannya, ada yang megangin kaki, satu megangin kepala, satu jadi anaknya tepat lurus dan kepalanya harus tegak ya. lurusin ya. Iya, ini hanya sebagai gambaran ya, kasar, mungkin belum tentu betul, tapi Bapak dan Ibu punya data untuk anak Bapak dan Ibu ya. Nah, itu untuk yang 0 sampai 2 tahun ya. Kalau yang untuk ini Mbak Ria boleh ke muka Mbak Ria aja, nggak apa-apa nih, sama saya aja ininya nih. Oke. Nah, nah ini untuk yang lebih dari 2 tahun. Bapak dan Ibu bisa beli nih ya. Ini namanya stiker tinggi badan, stiker pengukur tinggi badan, tempel di rumah ya. Kalau kita biasa pakai ini atau stadiometer, Bapak sama Ibu beli ini. Pastikan nolnya tepat di lantai. Jadi pas waktu anak Bapak dan Ibu berdiri bisa periksa. Bapak tahu, oh tinggi anak saya sekian. Asal jelas ya bahwa anak lurus tegaknya, tangan di samping supaya rapat ya. Timbangan juga semua beli, bisa ya. Kemudian berikutnya, tar. Nah, ini triks lagi nih. Bapak dan Ibu semua rata-rata pasti sudah punya aplikasi ini di dalam handphone masing-masing ya. Ini sangat disarankan untuk Bapak dan Ibu semua, silakan download. Ini gampang dan murah ya. Ini nanti kita bisa lihat ya. Apa yang kita bisa lihat? Nah, ini nih, gampang banget. Registrasi nggak punya email bisa pakai Facebook, pasti semua punya Facebook ya, atau pakai Twitter ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Apa yang bisa kita lihat? Nih, bisa masukin berat badan anak kita, panjang badan anak kita yang tadi kita sudah ukur ya. Kemudian kita bisa cek imunisasinya semua udah jalan semua atau belum, sudah oke semua atau belum. Dan bisa dilihat di pertumbuhan ya. Perkembangan juga ada, di situ bisa kita monitor dan ada artikel-artikel yang bisa dibaca. Ya, ini mungkin hanya contoh ya, Mbak Ria ya. Ya. Sip. Oke, kalau gitu. Jadi tadi kita udah dapet tipsnya, udah dapet triknya, bagaimana caranya memantau. Sebetulnya nggak susah ya, Dok. Nggak Ternyata. susah, nggak susah. Beli aja alatnya, masukin di situ. Nah, nanti pada saat sekarang konsultasi kan udah online ya. Sebenarnya kita bisa memantau data Bapak dan data anak Bapak dan Ibu kalau semua dimasukkan ke Primaku. Nanti tinggal kasih tahu atau di foto, "Dok, anak saya begini, Dok. Selama ini bagaimana perkembangannya, pertumbuhannya?" Kan jadi lebih gampang ya, walaupun kita nggak harus ketemu ya. Tapi memang ada beberapa yang harus tatap muka ya, Maria ya. Ya, ya. Oke, Dok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan. Oke, sejauh ini yang masuk 9 pertanyaan. Ya. Ini ada yang berhubungan dengan tema, ada yang enggak, Dok. Tapi kita bacain semua aja ya. Yang Oke. pertama untuk Oke, ini yang satu pertanyaannya agak kurang jelas sih. Tumbuh kembang untuk anak berapa tahun, range usianya. Sebetulnya kalau tumbuh kembang itu mungkin lebih ke sampai umur berapa anak itu harus dipantau pertumbuhannya. Adakah Oke. batas maksimal? Oh, kalau udah segini mah udah santai gitu misalnya. Nah, kelihatannya sih seperti itu. Tidak saya translate sedikit. Iya. Tetap harus dong. Tadi sampai 14 tahun.
Jadi tetap ya Bu. Anak itu Eh, sebetulnya yang terhitung sebagai anak itu ya moms and dad sampai usia 18 tahun. Jadi anak laki-laki umur 17 tahun itu masih bisa dirawat di Limiati karena termasuknya masih anak betul. ya. Ya. Betul Mbak Ria. Mm, Bahkan di mm. Amerika itu menurut AAP 21 tahun. Wow. Cuma kalau di Indonesia kan kita belum pakai ya. Yang Mm, kita pakai adalah masih 18 tahun. Jadi ya. tetap harus dipantau Bapak dan Ibu semua pertumbuhan dan Mm. perkembangannya ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Eh, Selamat siang dok. Katanya semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini mau tanya agak agak keluar katanya. Kalau imunisasi itu Ya. terlewat baiknya berapa lama? Ini sih pertanyaan standar semua ibu-ibu yang saat ini sekarang sedang ketakutan datang ke rumah sakit untuk imunisasi. Nah, sebetulnya imunisasi sendiri boleh dijelasin sedikit gitu dok. Kira-kira kalau telat boleh Iya. telat berapa lama? Aduh, kan sekarang kemarin kita tunda ya, boleh tunda 2 minggu. Tapi sepertinya kalau wabah ini belum selesai, sebaiknya Bapak dan Ibu tetap anaknya dibawa imunisasi ya. Di Limiati, insya Allah ya Pak, udah kita usahakan nih, bagus banget ya. Jadi em, baik dari pihak Rumah Sakit Limiati sudah memastikan bahwa ada lokasi untuk poli yang anak sakit, ada yang hanya untuk imunisasi saja. Sehingga jangan ragu lagi kalau hanya untuk imunisasi, tetap dibawa anaknya Pak. Lebih bahaya kalau penyakit-penyakit itu timbul ya Pak ya, yang diimunisasi itu ya pertusis, difteri, aduh lebih serem banget ya. Jadi tetap bawa imunisasi Pak ya. Walaupun kemarin dikatakan kita boleh tunda 2 minggu, kalau melihat kondisi wabah belum mereda dan masih belum capai puncaknya seperti ini, kita juga belum tahu hitung-hitungannya ya. Nah, jadi tetap bawa ya. Jangan khawatir dilimiati aman ya. Jadi untuk imunisasi jangan ditunda. Oke Yang ya. tidak pernah. Eh, Nah, pertanyaan ketiga nih dok, ada yang nanya, kapan waktunya harus datang ke dokter? Katanya, apakah selama anak normal itu kita dan kita ngerasa anak kita biasa-biasa aja, itu nggak perlu ke dokter sama sekali gitu untuk masalah screening tumbuh kembang ini? Kalau untuk screening tumbuh kembang, ya betul ya. Kebanyakan pasien-pasien kita kemarin pasien lama ya, Mbak Ria ya. Pasien-pasien baru saya kebetulan belum ada ini ya. Walaupun menurut Konsil Kedokteran Indonesia sih sebenarnya boleh aman ya telemedicine baik pasien baru ataupun pasien lama asal kita punya data ya. Nah, untuk gangguan pertumbuhan, sebenarnya kalau misalnya mau konsultasi online, mangga silakan, walaupun pasien baru, Mbak. Tentu kita Mungkin untuk bisa, sekedar tanya-tanya gitu ya dok, bukan iya sekedar mengkonsultan tanya-tanya. yang sudah ada masalah, tapi lebih ke mastiin aja bahwa anak kita itu dalam kondisinya normal nggak, betul nggak, semuanya sesuai nggak gitu ya. Iya, betul. Kalau misal ternyata ada yang harus diperiksa atau harus dilakukan pemeriksaannya, silakan ke Limiati. Di Limiati sudah disiapkan bahwa untuk pemeriksaan lab dipastikan yang non infeksinya anak-anak aman, hanya untuk periksa darah atau ronsen. Jadi kalau misalnya pun akhirnya nanti dari hasil konsultasi online kita harus memeriksakan suatu pemeriksaan, itu aman dilakukan di Limiati ya. Gitu ya Mbak Ria ya. Iya, oke. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok. Nah, eh kalau papa mamahnya pendek, apakah anaknya udah pasti pendek katanya, Dok? Nah, pendeknya seberapa mana dulu nih ya? Seberapa pendekkah gitu. Kalau misalnya yang kita sebut pendek itu termasuk yang tadi saya bilang ya, orang Indonesia memang tidak setinggi orang Amerika ya, apalagi orang Belanda yang diklaim memang orang paling tinggi sedunia ya. Contoh nih, Singapura sudah pakai kurva nasional negara mereka sendiri. Mereka nggak pakai WHO ya. Kekhawatiran orang tua sekarang tuh dengan pemakai kurva WHO memang beberapa anak kita uh, kelihatannya pendek walaupun sebenarnya belum tentu itu suatu bagian yang patologis. Itu yang harus kita cari tahu penyebabnya. Yang kita paling takut adalah kelainan tadi yang patologis ya. Kalau misalnya ternyata anaknya sehat, tumbuh pintar, tidak ada masalah yang lain ya, yang mungkin bukan bagian dari suatu kelainan disebabkan kelainan hormon atau sindrom ya, atau kelainan yang tadi saya bilang kecil masa kehamilan atau SGA, sebenarnya itu bisa dikatakan normal. Tapi tentu perlu pemeriksaan dulu ya, Mbak Ria ya. Saya juga tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu pasti normal ya, belum tentu. Orang Indonesia yang disebut
pendek itu biasanya untuk orang laki-laki tuh tinggi badan laki-lakinya sekitar 160-an. Nah, kalau misalnya untuk perempuannya sekitar 150 ya, untuk yang tinggi dikatakan normal orang-orang di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan kurva WHO, kita pasti dibilang pendek terus ya. Cuma belum tentu kita dibilang pendeknya patologis ya. Itu yang harus kita pastikan. Jadi saya agak susah menjawab pertanyaan Ibu kalau saya tidak periksa langsung anaknya ya. Mudah-mudahan sih enggak ya Bu, mudah-mudahan sih sehat. Tapi tetap harus diperiksa Bu ya. Ya, oke. Dok, berhubung waktunya terbatas, kita hanya akan jawab yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Mungkin untuk Setuju. konsultasi yang lain enggak ya? Oke. Ya, Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya mamahnya punya penyakit Turner, ya, papanya normal, tentu saja yang penyakit Turner tadi kan hanya yang wanita aja ya dok ya. ya. Nah, itu apakah anaknya tinggi badannya akan normal atau punya kemungkinan untuk terkena penyakit yang sama? Kalau misalnya anaknya perempuan. Ya, jadi gini, Turner itu terbagi dua, ada yang klasik, ada yang mozaik. Untuk yang klasik, perbedaannya adalah kalau yang klasik tuh 45XO, kalau mozaik tuh dia punya mozaik 46XX, garis miring 45XO, ya memang dikatakan prognosisnya lebih baik pada yang mozaik dibanding yang klasik. Nah, untuk kemungkinan bisa hamil pada wanita dengan Turner, itu biasanya memerlukan perawatan atau memerlukan treatment endokrinologi, baik juga kerjasama dengan dokter spesialis obstetri ginekologi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi reproduksinya baik, hormonnya juga baik, dan dia punya sel telur untuk bisa punya anak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kebetulan istrinya memang betul memiliki sindrom Turner, sebaiknya untuk memiliki anak harus konsul ke dokter obgyn bagian fertilitas ya atau hormonal karena dia harus diperiksa dulu semuanya, struktur ovariumnya, uterusnya, tebalnya, menstruasinya bagaimana selama ini, terapi hormonalnya jalan atau tidak ya. Dan untuk diturunkan ke anaknya itu hanyalah sindrom Turner yang bila ada delesi. Delesi itu hilang. Jadi lengannya itu ada yang hilang satu, itu biasa diturunkan. Tapi kalau misalnya tidak, itu biasanya sifatnya random. Bisa terjadi pada siapa aja. Nah, kemungkinan hamil pada ibu yang memiliki sindrom Turner itu memang tidak terlalu besar. Tapi memang ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa seorang ibu dengan sindrom Turner bisa mengalami kehamilan dan punya anak normal. Tapi itu tentu kerjasamanya harus hebat sekali ya, antar dokter penyakit dalam, obgyn dan sebagainya. Ya, Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, anaknya perempuan, anakku cewek, lahir cukup bulan dengan berat badan 2,2 dan tinggi badan 44. Di kurva WHO-nya -2 katanya. Nah, sekarang 1 tahun 8 bulan, tinggi badannya masih di kurvanya -2. Apakah itu mungkin stunting atau tergolong perawakan pendek? Jadi gimana? Ulang lagi, Mbak. Anaknya lahirnya cukup bulan, Ya. 2,2 kilo, lalu tinggi badannya 44. Mungkin ini yang tadi ya dok, yang cukup bulan tapi berat badan dan tinggi badannya di bawah, jadi di kurvanya -2. Iya. Ini cocok banget nih ilustrasinya ini yang saya buat ya. Jadi dia selalu lahir tadi cukup bulan tapi berat badan di bawah -2 SD ya. Contohnya 2,2 kilo. Di sini saya ilustrasinya berat badannya 2,3. Pada saat usia 1 tahun dia tetap berada di bawah -2 ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat nih ya. Untuk berat badan, kemudian untuk tinggi badan juga masih di bawah -2 ya. Walaupun kalau kita melihat secara proporsional kesannya sih tinggi badan dan berat badan tidak ada masalah. Tapi kita balik lagi ke sini, tinggi badan di bawah di bawah -2 SD, berat badan di bawah 2 SD. Ini ada di primaku loh Bapak Ibu ya. Nah, lingkar kepala juga kecil. Coba kita lihat di primaku. Dia punya kesan ya bahwa anaknya sangat pendek, gizinya kesannya buruk dan mikrosefal ya. Kalau seperti ini ya mungkin anak ibu belum tentu ya, ini hanya ilustrasi saya ya, bahwa
ini terjadi gangguan pertumbuhan kalau ternyata anaknya tidak kejar tumbuh ya Bu. Saat ini anaknya umur berapa tadi Mbak Ria? Eh, satu anaknya 1 tahun 8 bulan, Dok. Sekarang berat Tinggi badannya badannya berapa? nggak dikasih tahu juga, tapi tinggi Tinggi badannya badannya? masih minus 2. Nah, hati-hati Bu, Ibu punya sedikit lagi jendelanya ya. Jadi diharapkan 2 atau masih bisa ditolerir 3 tahun harus sudah sesuai dengan teman-teman sebayanya. Jadi Bapak, Ma Ibu boleh dibawa anaknya untuk konsul ya. Kita lihat apakah masalahnya di gizi saja atau masalahnya di lain atau masalahnya memang termasuk yang tidak catch up. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya kalau misalnya kita ingin anak kita kembali sehat, tinggi badannya bertambah, kita pastikan diagnosisnya ya. Ya. Ya, oke. Eh, Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dengan jenis pertanyaan yang hampir sama, Dok. Misalnya Ya. gini, anaknya selama berapa bulan ini berat badannya naik, tapi Ya. tinggi badannya tidak naik. Nah, itu Ya. masih nggak apa-apa atau harus tetap gitu. Pertumbuhan tuh berarti ada berat badan yang naik dan tinggi badan yang naik. Sementara kalau Oke. misalnya berat badan nggak naik, orang tua masih masih lebih cenderung lebih santai gitu, Dok. Sementara kalau tinggi Ya. badan yang nggak naik, kok anaknya udah 3 bulan, tinggi badannya nggak naik-naik ya gitu. Oke, oke, oke. Nah, balik lagi nih ke tips yang tadi saya kasih ya. Nah, nih tips nih penting banget ya. Bahwa nih, nggak bisa ya, gini ya. Bahwa kita punya tips di mana ada fase pertumbuhan yang kecepatan tumbuhnya berbeda-beda pada saat anak berusia tertentu ya. Saya tidak tahu tadi anak ibu tadi usia berapa. Ya, kalau dia berada di usia prapubertas, 5 tahun sekitar 5 tahun atau 4 tahun sebelum masuk usia pubertas, anak biasanya memasuki usia prapubertas ya. Nah, pada masa ini memang kelihatan tinggi badannya tidak banyak bertambah ya. Jangan kaget dulu, harus pastikan dulu dia masuk dalam fase mana. Kalau misalnya dia masuk dalam fase ini, normal saja dia tinggi badannya tidak tambah banyak dan tidak cepat tumbuhnya. Tunggu dia masuk usia pubertas, Bapak dan Ibu langsung kaget. Loh ya ampun anaknya kok nambah tingginya cepat banget ya. Beda ya. Nah itu juga yang harus kita perhatikan pada usia tertentu. Seketika anaknya bayi, ibu dan bapak senang banget. Aduh, keren banget ya, tiap bulan nambahnya sekian senti, beratnya nambah sekian senti. Begitu masuk usia 1 tahun, 2 tahun, jangan kaget. Dia tidak akan nyampe lagi ya. Kenapa ya nggak kayak dulu? Ya iya, kan dia punya kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda ya. Nanti kalau tingginya terus-terusan heboh gitu, nanti jadi itu dong ya, gede banget ya, nggak mungkin ya. Gitu, Iya. Mbak Ria. Oke, baik, Dok. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dok, usia anak saat ini 4 tahun 6 bulan. Ya. Tapi hasil ronsen tangan usianya lebih muda 2 tahun. Apakah harus suntik growth hormone? Nah, itu tuh harus dilihat ya. Beberapa anak yang mengalami gangguan ya pada sekresi hormon pertumbuhan ya. Ini pas banget ya kita sponsornya Mark ya, Iya, yang sponsor hormon pertumbuhan ya, yang pada hari ini ya talk show iya, iya. apa IG live-nya. Nah, jadi em, growth hormone ini kalau misalnya memang kurang pada anak, tentu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan skeletal ya tulang. Betul sekali Bu, kalau anak ibu 4 tahun 6 bulan, kemudian bone age-nya terlambat 2 tahun, bila disertai dengan klinis yang lain, seperti anaknya pendek, mungkin ya banyak dan besar kemungkinannya anak ini betul-betul defisiensi hormon pertumbuhan. Ya, tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Biasanya saya akan periksa lebih lanjut, harus dieksekusi dulu penyebab yang lain. Yakinkah tidak ada infeksi, yakinkah tidak ada uh, gangguan yang lain ya. Tapi memang kalau usia tulang terlambat lebih banyak, kalau sampai 2 tahun mungkin biasanya lebih banyak gangguan hormon betul, dan salah satunya hormon pertumbuhan. Nah, memang ada hormon yang lain yang harus saya cek, biasanya hormon tiroid ya, biasa berjalan dengan hormon-hormon pertumbuhan ya, kerjanya. Jadi betul Bu, kemungkinan ada gangguan hormonal. Silakan Bu, anaknya boleh dibawa, kita boleh konsultasi, nanti kita lihat perlukah diterapi ya.
Jadi silahkan konsultasi lebih lanjut ya, karena ini udah Iya, spesifik kelihatannya memerlukan iya, treatment khusus gitu, Dok ya. iya betul Mbak Oke, Ria. ya. Eh, Nah, ini beberapa pertanyaan sebetulnya lebih lebih konsultasi tentang kasus anaknya masing-masing nih, Dok. Mungkin yang ini kita skip dulu, kita jawab dulu yang berhubungan yang lebih umum ya. Iya, Oke. Oke, Dok, kalau misalnya ini saya bingung nih pertanyaannya masih masuk atau enggak? Kalau growth spurt pada anak itu biasanya berlangsung di usia berapa dan berapa lama? Itu apakah ada oke. hubungannya dengan yang kita bahas atau itu memang satu hal yang biasanya selalu dialamin sama setiap bayi ya rasanya gitu? Oh iya, ini dari Pak Wildan yang nanya nih ya. Ya. Ya, ini ya. Nih, kita lihat ya, growth spurt itu ada dua pada anak ya. Biasanya terjadi, sebenarnya di dalam kandungan ibu growth spurt satu ya. Growth spurt pertama pada masa kandungan ibu. Kemudian dia lahir, ketika lahir dia mengalami growth spurt ya pada masa bayi, di mana tinggi badannya ketika lahir 50 cm bisa 1,5 kalinya pada saat usia 1 tahun ya, menjadi 75 cm. Ketika melewati masa ini, setelah masa infansi, maka tidak ada lagi growth spurt-nya. Biasanya kurvanya lebih melandai. Growth spurt sekali lagi terjadi pada masa pubertas, ya. Nah, jadi untuk pertanyaan Pak Wildan nih, kalau misalnya pada masa bayi, itu biasanya berlangsung berapa lama? Ini ya, dia berlangsungnya dari sejak lahir sampai sekitar usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini dia mengalami penambahan tinggi badan paling pesat ya kalau kita lihat paling pesat. Nah jadi usahakan maka karena itu ya disebut salah satu penyebab stunting adalah gangguan nutrisi ya, tidak optimalnya terpenuhnya kebutuhan nutrisi pada saat masa di bawah usia 5 tahun karena growth spurt-nya tergantung sekali pada nutrisi ketika usia 0 sampai 3 tahun. Salah satu hormon yang berperan pada 0 sampai 3 tahun hanya hormon tiroid yang biasanya sudah kita screening pada saat dia baru lahir ya. Nah, setelah itu setelah hormon tiroidnya normal, biasanya kita harus pastikan nutrisinya oke ya. Tidak ada penyakit berat, tidak ada infeksi, tidak ada gangguan pencernaan dan lain-lain. Harusnya growth spurt-nya berjalan normal dan anaknya tinggi badannya baik. Ketika dia masa anak melandai, growth spurt tidak ada, pubertas keluar lagi ya. Ya, demikian, Mbak. Oke, Dok, karena waktunya sudah mau habis nih, kita waktunya cuma 1 jam, soalnya kalau kelamaan nanti pusing juga. Iya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ya, Ini mungkin beberapa orang tua, termasuk saya, mengalami ya, ini. Anak saya dari lahir tidurnya malam terus, sekitar jam 12 lebih. Tapi dari grafik pertumbuhan berat dan tinggi badannya sebetulnya normal. Nah, mungkin ya, berhubungan, nah, apakah dok, kita balik ke tema juga, apakah pertumbuhan dan perkembangan anak tuh dipengaruhi oleh lifestyle? Itu kan termasuk lifestyle ya, tidur malam, kayaknya ya, kan mungkin orang tua tidur malam, atau anaknya selalu ada yang dikerjain, atau terlalu aktif di malam hari, jadi akhirnya tidurnya kemalaman. Nah, kira-kira apakah apa lifestyle itu mempengaruhi kah ke pertumbuhan anak dan apa yang harus dilakuin sama orang tua terkait dengan lifestyle gitu supaya anak kita tumbuhnya terutama pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa lebih optimal. ya, oke. Jadi betul ya, karena itu pasien-pasien saya selalu saya cerewetin tidak boleh begadang. Jadi, growth Anaknya atau orang hormone, tuanya dok yang nggak boleh begadang dok? anaknya orang tuanya mau udah gak tumbuh lagi. Tapi biasanya orang tuanya ikutan begadang dok. Iya makanya tuh kenapa ngajarin anaknya begadang. Jadi nggak boleh begadang ya. Kenapa? Karena hormon pertumbuhan itu keluar pada masa tidur, ya tidur dalam, pada fase dimana eh, tidur dalam tuh ya non RM ya kalau saya. Jadi dia fasenya dalam sekali baru bisa keluar growth hormonnya ya. Jadi kalau seperti saya menstimulasi growth hormon itu udah nggak bisa lagi pakai uh, jadi jadi stimulasi growth hormon itu juga berbagai macam caranya Mbak. Biasanya yang saya pakai itu ada obat yang diminum, ada dengan suntikan insulin. Sebenarnya kalau kita bisa cek itu pada saat dia tidur malam harusnya keluar growth hormonnya baik, harusnya anaknya tumbuhnya baik ya. Tapi kalau misalnya sering begadang betul Mbak, jadi kadar hormon pertumbuhannya juga nggak baik. Contoh anak-anak yang
hidup pada masa zaman perang, di mana dia tidak bisa tidur lelap, sedikit-dikit dibom, sedikit-dikit dibom ya, atau karena masa perang dia kurang makan ya, itu semua berpengaruh pada pertumbuhan anaknya. Nah, kalau kita lihat di sejarah anak-anak yang perang pasti rata-rata lebih pendek dibanding anak-anak yang hidup setelah zaman perang ya, setelah zaman yang damai ya. Nah, saya juga mau ngeliat ini, biar anaknya cepat tidur ya. Jadi kita harus ngasih banyak kegiatan anak-anak di rumah ya. Bapak dan Ibu nih, salah satunya triksnya ya, anak-anaknya harus diajak capek ya. Harus punya nih macam-macam permainan di rumah ya, diajak sport anak-anaknya ya. Ini ya pekarangan belakang rumah ya, bukan ke lapangan bola ya. Tetap harus stay at home ya. Kuncinya stay at home, tapi bapak sama ibu ngajarin senam, anaknya trampolin, ini TikTok bareng, dance ya. Kalau di rumah punya kolam renang berenang ya, atau anaknya nge-gym tapi di rumah semua. Atau yang lain nih ya, aktivitas yang bikin dia ini ya biar cepet tidur ya, karena dia capek dulu mikir ngapain main chess ya. Kalau ini anak saya nih disuruh sama saya nyari barang ya, atau di sini saya suruh dia cuci piring ya. Jadi Wah, apa pintarnya aja Ratna udah bisa cuci iya, piring. apa aja yang membuat dia capek supaya bapak sama ibu juga bisa tidurnya cepat ya. Kalau anaknya selama masa COVID ini dibiarin nonton TV terus, bahaya loh bapak sama ibu semua. Kasih kegiatan yang positif, kasih olahraga supaya dia capek, otaknya juga jalan, belajar berpikir ya. Jangan sampai dikasih TV terus ya Mbak Ria ya. TV atau gadget ya dok ya? Aduh, kacau banget kalau dikasih gadget terus, pusing kita ya Mbak Ria. Iya, iya, iya. Oke dok, jadi sedikit merekap dari apa yang tadi kita udah bicarakan nih dok. Jadi untuk Ya, pertumbuhan dan perkembangan sendiri, walaupun dalam masa pandemik ini tetap harus kita perhatikan. Mulai dari ya, orang tua belajar untuk menimbang berat badan dan tinggi badan anak. Lalu yang paling ya, gampang adalah kita mesti download Primaku ya dok, karena di situ tinggal iya. kita masukin nanti akan keluar kondisi anak kita itu seperti apa Iya, gitu ya dok. bahkan bisa untuk perkembangan loh. Nih ya, saya liatin. Untuk perkembangan, Bapak sama Ibu bisa nih, ada yang untuk di perkembangan, stimulasinya apa yang harus dilakukan, ya, Ya, apa yang harus distimulasi, bagaimana caranya. Jadi, ya. kalau misalnya memang Bapak sama Ibu sulit ke rumah sakit, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sama Ibu high tech ya, up to date. Rasanya Primaku itu nggak terlalu susah untuk dipakai juga ya dok ya? Enggak, mudah Simpel itu banget. tinggal kita. Dan nanti kalau kita ketemuan, saya tinggal scan barcode anak bapak sama ibu, langsung masuk Wah, ke dalam ini saya juga punya namanya Prima Pro kalau misalnya dokternya. untuk Nah, yang nanti dokter-dokter anak. nanti saya langsung punya dan saya langsung bisa lihat wah pertumbuhannya bagaimana, ada masalah perkembangan kah dan yang lain-lain. Oh di sini juga ada itu loh asuhan nutrisi. Nah itu lebih Oke, ada jadi makan ada panduan buat MPASI. MPASI gitu-gitu juga ya dok? Ada, silakan Oh, dibuka oke. ya, silakan. Ya, Jadi harus high tech loh zaman COVID gini mah harus bisa semua. ya, tip kalau kayak gitu. Jadi untuk moms and dad yang masih ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang tumbuh kembang atau terutama yang berhubungan dengan growth hormone atau segala macam, itu nanti bisa konsultasi online ke Dokter Novina. Ini saya udah di warning Boleh. sama Instagram, kita hanya punya 9 detik lagi. Terima Oke, kasih sip. sekali Dokter Novina buat waktunya. Iya, Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, sama-sama. bye-bye.